Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman, sahabat-sahabat domba kita semuanya. Selamat datang juga di TNG Farm lagi ya teman-teman ya. Kali ini kita baru berada di TNG Farm untuk melanjutkan dari seri yang kemarin ya teman-teman ya, di seri 9. Kali ini kita akan bahas di seri yang ke-10 teman-teman. Itu di antara teman-teman itu milih mengawinkan atau pilih beli buntingan gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja. Ini saya sudah bersama Bapak Eko Utomo lagi. Halo Pak Eko. Halo Mas. Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan, masih para sahabat domba kita. Nah, masih gerimis-gerimis gini ya Pak iya, ya. gerimis. Nah, Udah lumayan agak terang nih sekarang Mas. Sudah agak terang nih teman-teman. Baik Pak, langsung ke intinya aja ya Pak ya. Topik ini di seri ke-10 ya Pak. 10 ya. Oke. Nggak kerasa ya Pak ya, sudah 10 seri ini ya. untuk Nanti teman-teman kita kira semuanya ini. kurang lebih sampai 20 seri ini. Nah, oke. Untuk yang di seri 10 ini Pak. Ya. Jadi kita akan pembahasan itu tentang teman-teman tuh lebih pilih mengawinkan Ya. atau lebih pilih beli buntingan. Nggih. Nah, itu Pak yang sering banyak ditanyakan jadi pertanyaan tuh itu iya. Pak. Sekarang juga lagi tren tuh beli buntingan. Nah, itu Pak Eko. Monggo Pak Eko untuk yang di seri 10 monggo bisa langsung dijelaskan Pak Eko. Silakan. Oke, baik. Selamat bertemu kembali ya teman-teman ya. Nggih. Bagi yang belum kenal, saya Eko Utomo dari betul. TNG Farm Klaten Nah, gitu ya. itu Pak Eko. Oke, tadi saya pertanyaannya lebih baik mengawinkan atau beli buntingan. Jawaban saya sederhana sih. Nah, kalau Anda ngikutin seri-seri sebelumnya, yang lebih baik adalah yang lebih menghasilkan keuntungan buat Anda. Itu jawaban simpel kan? Nah, secara bisnis gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau lah ya. Kalau untuk yang mengawinkan itu sudah kita bahas ya Mas ya kemarin ya. Yang bagaimana memilih indukan yang bagus, bagaimana memilih pejantan yang bagus kan? Nah, sekarang itu muncul tren baru Mas. Nah, apa ini adalah membeli buntingan. Nah, membeli buntingan. Jadi menurut saya sih sebenarnya membeli buntingan itu adalah proses yang paling bagus buat peternak pemula. Nah, nih teman-teman. Buat Anda para peternak pemula, membeli buntingan itu paling bagus. Pasti ada plus minusnya. Ada Pak. Yang dinamakan membeli buntingan itu artinya adalah kita itu pelihara ternak domba, itu kondisi udah bunting. Sudah bunting. Bunting sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bunting 5 bulan nggak mungkin, udah brocol. Jadi buntingnya itu kalau paling baik ya bunting 2 bulan, 3 bulan lah. Jangan terlalu tua juga. Nah, jangan terlalu muda. Kalau baru sebulan itu kelamaan juga nunggu 4 bulan. Betul, ya. Pak. Nah, kenapa beli buntingan itu menjadi pilihan breeding yang bagus buat pemula? Pertama, karena Anda nggak butuh pejantan. Tadi ingat ya, di seri yang sebelumnya pejantan itu berbiaya. Iya, betul. Kalau beli buntingan nggak perlu butuh pejantan. Terus nunggunya nggak lama Mas. Nah, betul. Dua itu nunggu nggak lama begini. Kalau Anda mengawinkan, misalnya paling cepat ya sebulan jadi. Sebulan jadi, Pak. Untuk lahiran tambah 5 bulan. Nah, jadi 6 bulan baru dapat cempe. Betul sekali. Kalau Anda beli buntingan usia bunting 3 bulan. 3 bulan, nunggunya cuma 2 bulan. Nah, itu teman-teman. Kan lebih cepat ya? Lebih cepat, Pak. Betul. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang berikutnya, karena nggak butuh pejantan dan biaya operasi lebih murah kan? Sedikit lebih rendah. Lebih hemat, Pak. Ada plusnya. Apa ya ini, Pak? Tadi plusnya udah kan? Karena ada negatifnya. Negatifnya apa, Mas? Beli buntingan ya pasti lebih mahal. Nah, itu. Beli buntingan tuh lebih mahal ya karena udah statusnya bunting. Kemudian kalau beli mahal, beli buntingan, kalau kemudian kita milih ya paceknya ya pejantannya. Nah, itu. Kalau pejantannya itu misalnya full blood. Terus kemudian betinanya ya itu cross gitu ya. Cross texel, cross macam-macam gitu ya. Itu harganya lumayan. Nah, itu sekitar 80 sampai 100-an lah per kilonya ya, Pak, per kilo buntingannya ya.
Kalau lokal pasti lebih murah. Nah, itu. Tergantung juga sih itu pejantannya. Itu pejantan full blood ya. Nah, kalau kita beli cross gitu anaknya kan jadi F1. Tapi kalau kita belinya lebih meningkat lagi, betinanya ada F1, anaknya F2. Atau betinanya F2, anaknya F3. Pasti lebih mahal. Artinya memang secara modal akan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau saya sarankan buat pemula, nggak usah lah seri-serian F ya. Kalau beli buntingan, kecuali modal Anda banyak. Nah, gitu itu ya. lagi. Kalau modalnya pas ya beli buntingan lokal, tetapi pejantannya yang cukup bagus, misalnya F1, misalnya minimal ya. Nah, itu, Pak. Kalau modalnya agak lebih banyak lagi, beli yang betinnya cross-crossan ya, cross texel, cross awasi, cross dorper segala macam itu akan bagus. Siap. Nah, kemudian pasti begini nih pertanyaannya nih. Kalau beli buntingan, bagaimana cara kita menentukan buntingan yang bagus ya? Nah, itu. Supaya enggak ke apa namanya? Ke plotrong. Nah, ke plotrong nanti udah beli buntingan harganya mahal, hasilnya nggak bagus. Nah, itu. Nah, saran saya sih membeli buntingan dari peternak yang dipercaya, Mas. Nah, dipercaya artinya punya reputasi ya, nggak ngasal gitu ya. Kemudian pada saat kita beli buntingan, usahakan minta foto atau video kalau kita jarak jauh ya. Sekarang kan online ya. Kalau dekat langsung kunjungin aja farmnya gitu. Kayak misalnya nih kalau di TNG, Pak, saya mau beli buntingan. Pejantannya yang mana? Nah, kalau ini misalnya pejantannya adalah F3 awasi. F3 awasi nih, Pak ya. Atau F3 dorper. Atau full blood dorper. Atau F1 sufok. Atau cross texel atau sopas. Nah, itu kita tinggal ini yang mana sih? Yang anakan dari mana? Kita bisa menentukan sendiri dari lihat pejantannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus lihat juga indukan juga, Mas. Indukan ya, Pak ya. Ingat yang kemarin memilih indukan ya. Kalau kita beli buntingan itu usahakanlah ya agak mahal sedikit, bobotnya yang di atas 40, Mas. Nah, ini teman-teman. Nanti kalau Anda beli buntingan cari murah, bobotnya cuma 27, 28. Aduh, ini kan saya bilang ya, memilih indukan. Lihat di seri memilih indukan ya. Ini beli buntingan kan juga sekaligus beli indukan kan. Indukan yang bunting gitu ya. Itu juga harus di atas 40 kilo. Tuh, teman-teman. Itu harus dipilih gitu. Kemudian lihat juga kondisinya. Kalau modal terbatas ya beli buntingan yang lokal. Kalau modalnya ada ya seri cross-crossan. Itu ini. Perhatikan juga yang usianya kan tadi ya. Kalau beli buntingan sama membeli indukan sebisa mungkin usianya di bawah 3 tahun lah. Nah, itu teman-teman. Yang belum rampas. Yang belum rampas ya, Pak ya. Karena supaya masa laktasinya masih 4 kali sampai dengan 5 kali lagi. Masih aman ya, Pak ya. Masih aman, teman-teman. Nah, membeli buntingan ini tadi kan pertanyaannya, mengawinkan atau membeli buntingan? Teman-teman, jangan anggap kalau Anda membeli buntingan kemudian aman ya. Selamanya nggak pakai pejantan. Nah, ini. Pada saat beli buntingan, cempengnya udah lahir. Nah, kan butuh pejantan. Butuh pejantan, Pak. Jadi sebenarnya kita beli buntingan itu adalah menunda proses mengadakan pejantan di kandang kita. Nah, gitu. Kalau saran saya dari memilih pejantan di seri 9 ya, Mas, ya, itu sebelum si buntingan kita lahir, siapkan pejantan yang agak muda, nggak apa-apa. Nanti kan sudah cukup umur pada saat sudah lahiran. Kalau standarnya TNG sesudah 1 bulan umur cempe, itu dimasukkan koloni kawin. Jadi butuh pejantannya adalah saat indukannya sudah atau cempenya udah 1 bulan. Tentu aja dilihat kondisinya ya. Indukannya udah fisiknya udah bagus. Kita masukkan koloni kawin sehingga tadi kiding intervalnya bisa 6 bulan 7 bulan. Nah, itu teman-teman. Nah, oleh karena itu sebenarnya pertanyaan lebih baik mengawinkan atau beli buntingan. Kalau jawabannya beli buntingan pun, nanti akhirnya juga harus memiliki pejantan. Ditunda. Cuman waktunya tadi ya, Pak ya. Nah, itu teman-teman. Mungkin untuk di seri 10 untuk pembahasan tentang buntingan ya. Nah, buntingan itu tadi sudah cukup jelas kayaknya. Ini Pak, jadi ini sekarang tren ini sudah mulai menyebar kemana-mana dan saya juga mengedukasi itu sih kepada para peternak-peternak pemula gitu kan. Yang terjadi adalah oversubscribe. Habis ini jangan kontak-kontak saya ya. Karena itu yang antri banyak sekali. Aduh, ini indiannya banyak banget teman-teman. Indiannya banyak karena sekali. Karena terus aja di TNG itu kita nggak trading, Mas. Trading itu artinya kita tidak mengadakan indukan dari luar. Kalau kita kawinkan kita jual enggak. Di TNG itu full dari sisi full hasil dari breedingan kita sendiri yang kemudian kita kolonikan terus
kalau kemudian itu berlebih ya Nggih. untuk kebutuhan internal, itu yang kita jual sebagai buntingan. Nah, itu aduh yang antri udah banyak banget deh. Saya mohon maaf, ini saya hanya edukasi aja. Nggih. Saat sementara ini mungkin sampai 2-3 bulan ke depan kita nggak menerima orderan buntingan. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman yang mau buntingan mungkin bisa di 4 atau 5 bulan ke depan ya Pak. Paling ya 3 bulan lah kontak lagi deh. Ini itu sekarang udah full ya. Sudah full teman-teman. Siap nih baru pada jadi kesempatan juga loh Mas. Pripun, Pak, Opportunity. ini, Pak? Tadi ya. Kalau di TNG Full buat teman-teman para peternak yang sudah nggak pemula. Ini mungkin yang menonton yang sudah agak panjang ya, mungkin udah beternak lebih dari 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Jika Anda kemudian proses peternaknya udah bagus, punya pejantan yang cukup berkualitas, teman-teman juga kemudian bisa membantu para peternak pemula untuk kemudian memproduksi buntingan-buntingan yang berkualitas juga kan, karena membantu supaya faktor kegagalan peternak pemula itu lebih kecil. Karena kalau mengawinkan itu faktor kegagalannya lebih tinggi daripada ya, Pak, ya? yang buntingan Mas. Nah itu teman-teman. Karena pengalaman saya sendiri tuh. Jadi kalau ngawinin itu contoh nih ya, beberapa pada waktu belum berpengalaman. Kita beli non bunting Mas. Non bunting ya Pak ya. Yang bisa bunting itu 70% Mas. Nah, 30% ini macer lah, ini. Lo kalau beli buntingan kan udah bunting Mas kan? Positif ya Pak ya? ya. Kalau beli misalnya dire atau lagi kondisi kosong, kita nggak tahu. Jangan-jangan ini jual karena macer kan? Begitu pindah ke kandang saya macer juga nih. Sama gitu. Jadi aja, teman-teman. resikonya lebih besar. Lebih besar. Oke, siap Pak Eko. Mungkin di seri 10 untuk pemilihan mengawinkan atau beli buntingan. Beli buntingan. Saya rasa sudah cukup jelas banget ya Pak ya. Jadi Mas Aceh tertarik beli buntingan nggak? Saya tertarik Pak. Tertarik ya? Tapi nggak bisa di TNG, Indian soalnya. Wah, ini loh teman-teman. Padahal saya itu mau harus di peternak lain. Nah, mau minta dari terahnya Sampras itu. Wah, itu yang Indian banyak itu. Banyak ya Pak ya. Yang di YouTube, yang di komentar-komentar juga yang tanya Sampras banyak sekali itu Pak Eko. Oke, siap Pak Eko. Terima kasih untuk waktunya untuk pembahasan di seri sama-sama yang ke-10 ini ya Pak ya. Oke, semoga tambah bermanfaat buat kita semuanya Pak Eko. Dan untuk teman-teman pemula, itu tadi ya untuk pembahasan di seri yang ke-10 antara mengawinkan atau beli buntingan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Domba Kita atau yang baru menemukan channel Domba Kita, silakan langsung subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan sambung lagi di seri-seri berikutnya masih dengan tema atau judul besar kita, beternak domba modern ala TNG Farm ya teman-teman ya. Oke, salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di Domba Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.